computational fluid dynamic dan finite element analysis di endodontik. Karena saya memang tuh bisa gini. Saya dulu penelitian itu menggunakan gigi yang dibelah-belah ya, dibelah-belah mencari hampir butuhnya cuma 30 gigi, akhirnya mencari sampai 80 gigi karena membelah gigi tidak mudah dan melakukan penelitian eksperimental itu tidak predictable dan tidak terlihat gitu ya. Jadi kalau buat saya yang seorang peneliti juga kalau dosen itu ya dan juga pengajar, saya membutuhkan sesuatu yang akan menjadi media menerangkan buat kalian gitu nantinya. Nah, kalau di eksperimental itu cukup sulit. Nih, nanti saya terangkan ya kenapa. Jadi, CFD ini adalah namanya penelitian numerikal. Pertama kali saya membahas tentang penelitian ini, itu berhubungan dengan numerikal. Kenapa dok ini masuk digital? Karena ini adalah penelitian yang based on-nya computational. Ya, jadi apa yang ada di sini itu berhubungan dengan digital, gitu ya. Jadi udah jauh sekali saya tahun 2000, saya kuliah SP itu lulus 2013, itu terakhir saya meneliti secara 2 dimensi. Sesudah itu saya meneliti secara 3 dimensi. Nah, ini berhubungan karena saya tuh ingin tahu sebenarnya kalau kalian tahu ya kemarin ya ada udah irigasi saluran akar, ingat ya. Di triad endodontik itu ada 3 manajemen kan ya. Satu adalah access opening, cleaning and shaping, dan obturation. Dan computational fluid dynamic ini akhirnya banyak berhubungan dengan cleaning ya karena fluid gitu ya. Nah, ini adalah berhubungan atau linear dengan keadaan sekarang di mana endo itu ke arah minimal invasif endodontik gitu ya. Jadi ini berhubungan dengan semua. Nah, CFD ini itu menggunakan benar-benar komputer. Saya banyak berkenalan dari 2000 berarti berapa ya? 17 hibah saya eh kehormatan buat saya ketemu banyak profesor termasuk sekarang yang menjadi rektor yaitu Prof. Tata atau Tata Trigantara itu masuk bersama kami penelitian karena ini masuk ke teknik mesin dan dirgantara. Nah ini yang dilakukan. Jadi kami itu melakukan benar-benar model regeneration root canal itu secara 3 dimensi. Kami membentuk itu di dalam komputer itu tidak mudah karena itu datanya based on benar-benar dasar. Jadi apa yang saya sampaikan tidak boleh bohong. Benar-benar misalnya gini, gigi itu enamelnya kekerasannya berapa, dentinnya berapa, itu harus benar-benar nyata, nggak boleh bohong, gitu ya, agar nanti simulasi di giginya itu akan benar, gitu ya. Nah itu biasanya hubungan juga dengan saluran akar. Saluran akar ini lubangnya kayak gimana? Misalnya kerucutnya bentuknya berapa, gitu, size-nya gimana. Nah itu harus harus nyata kayak apa yang sedang kita lakukan, gitu ya. Nah, gambaran seperti ini akhirnya banyak dihubungkan dengan ini, endodontic irrigation. Dulu zaman COVID akhirnya berhubungan dengan dispersi aerosol, makanya kita dikasih dana hibah, waktu itu dikasih extra oral suction. Itu salah satu juga yang dikasih oleh FTMD ITB ke kita, karena mereka akhirnya membuat sebuah alat, ya based on-nya ini, salah satunya adalah CFD dan finite element. Ya, jadi pattern atau pola daripada semua yang kalian anggap kepo gitu ya. Gimana sih caranya sodium hipoklorit masuk ke dalam saluran akar? Gimana sih ultrasonik masuk ke dalam saluran akar? Kenapa sih NaOCl itu bisa membersihkan kalsium hidroksida misalnya gitu ya? eh itu semua bisa disimulasikan gitu ya. Nah, itu banyak sekali yang elemen yang tergabung di sana. Jadi kalau kalian pernah mendengar namanya microcity itu lebih tinggi tingkat keakuratannya dibandingkan CBCT. Jadi kayak saya sekarang lagi penelitian membuat sebuah model edukasi gigi untuk gigi saluran akar yang terklasifikasi itu menggunakan microcity gitu ya, agar dia sangat jelas dan detail. Dan ini memang biasanya tidak pernah ada di medis. Jadi saya mengirimkannya tentu ke ITB atau lembaga swasta. Lalu misalnya gini, nanti jarum akan dimasukkan ke dalam saluran akar itu. Nah, jarum itu dibuat, benar-benar dibuat jarumnya itu gimana,
diameternya berapa. Nah, itu semua disimulasikan dengan sesuai dengan keadaan nyata gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana kita melihat sebuah irigasi saluran akar itu terlihat, tersimulasikan dengan baik gitu ya. Mana sih yang lebih baik? Apakah ada yang menyebabkan debris misalnya terekstrusi gitu ya? Kalau kita melakukan ini pada manusia, misalnya pada cairan yang belum tentu kita tahu, itu akan berbahaya. Dokter, kenapa ini harus dilakukan? Jadi, di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, dan biasanya dihubungkan dengan pabrik-pabrik yang skala besar ya, misalnya membuat pesawat, membuat apapun, nah itu biasanya menggunakan model simulasi ini. Karena kalau tidak disimulasikan dulu, itu adalah sebuah pembuatan alat yang sangat mahal, ratusan juta. Jadi kalau tidak disimulasikan dulu, itu akan menghabiskan dana yang cukup besar. Jadi akhirnya berkembanglah soal computational fluid dynamic definite element. Ini juga digunakan untuk apabila kita membuat, misalnya nih, mau buat sebuah ruangan, mau buat sebuah gedung besar, membuat sebuah gedung, saya misalnya ingin lebih tinggi dari gedung yang ada di Turki gitu ya. Nah, itu harus kamu simulasikan dulu anginnya arahnya gimana, apakah nanti kalau ada keadaan gempa bagaimana. Nah, itu bisa disimulasikan semua di dalam computational fluid dynamic atau finite element. Berbedanya adalah di dalam computational fluid dynamic memang pada umumnya dia lebih enak untuk kita melihat irigan atau cairan ya, makanya disebutnya fluid. Tapi bukan berarti bangunan tidak bisa dibuat seperti itu bisa gitu ya. Tapi kalau di endo ini akhirnya berhubungan dengan bagaimana sih misalnya ya, jarum irigasi itu dulu pakai jarum anestesi. Dia itu mengeluarkan cairannya di ujung. Nah, sejak berkembangnya CFD atau Computational Fluid Dynamics, mulailah diterima salah satunya oleh Bot Squiz ataupun oleh semua ekspertis irigasi, dibuatlah Computational Fluid Dynamics-nya. Kalau dia punya lubang di pinggir, efeknya bagaimana? Dan itu terlihat dengan bagaimana apa yang akan terjadi, penyebarannya kayak apa, apakah cairannya bergerak atau tidak, apakah dia mengalami stuck atau tidak gitu ya. Makanya kita mengenal akhirnya karena perkembangan ini namanya apical vapor lock. Apical vapor lock itu apa? Apical vapor lock adalah udara yang terjebak di dalam saluran akar yang apabila kalian melakukan irigasi dengan paksa, cairan itu tidak akan masuk ke saluran akar, tapi dia akan keluar lagi ke orifice. Ya, tapi kalau kalian menggerakkan cairan itu gitu ya, kayak kopi lah, kopi ada gula, ada susu, ada air. Kalau kita diamkan, dia tidak akan jadi kopi susu. Tapi kalau kita gerakan, membuat sebuah fenomena hidrodinamik, dia akan menjadi kopi susu. Nah, kalau di saluran akar, itu akan menyebabkan si udara ini keluar. Itu adalah teori fisika. Semoga kalian pada suka fisika ya. Tapi ya nggak apa-apa, minimal kalian tahu apa yang akan terjadi. Irigasi juga terlihat dari ini. Kalau kalian pernah mendengar saya mengatakan kata sonic dan ultrasonic, itu apa? Itu adalah teknik irigasi. Ya, teknik yang digunakan untuk meningkatkan efektif dan efisiensi daripada bahan irigasi agar lebih cepat membersihkan saluran akar. Jadi misalnya kalau pada umumnya NaOCl itu harus 30 menit. Tapi kalau dibantu dengan sonic atau ultrasonic 15 menit udah selesai dia membersihkan gitu ya. Lalu bisa juga melihat temperatur. Ini yang sedang kami lakukan, tapi pada guided endo salah satunya adalah bagaimana mensimulasikan sebuah alat. Kalau misalnya logam ketemu logam terjadi, misalnya pada saat kita pengeboran, apa nih yang terjadi dan di sisi mana yang akan mengalami pemanasan dan material mana yang akan mengalami pemanasan. Nah, itu yang terjadi pada CFD gitu ya. Nah, akhirnya kita bertanya, dok, apakah ini akan seakurat ini? Computational fluid dynamics sebaiknya itu harus ditambah dengan eksperimental. Jadi pada umumnya akan ada eksperimentalnya, tapi enaknya eksperimentalnya cukup satu. Tidak harus misalnya kita minimal 30 gitu ya, nggak usah. Cukup satu. Semakin banyak ini di-repeat sebenarnya akan lebih baik gitu ya sih dilakukan. Tapi kalau dia sama-sama aja, misalnya nggak ada perbedaan, kalau di CFD mah hasilnya akan sama-sama saja gitu ya. Nah, ini akan CFD ini akan divalidasi salah satunya dengan eksperimental bisa, dengan microcity bisa gitu ya, dengan PEV bisa. Nah, yang menjadi tantangannya adalah saya ingat banget waktu saya membuat ini adalah
pertama kali ya, saya membuat, kita ini tim membuat jarum itu diameternya berapa, panjangnya berapa, lubang jarumnya berapa mili, itu harus detail. Kalau enggak, running daripada si program ini tidak akan berjalan dengan baik karena tidak rasional gitu ya. Dan dia membutuhkan komputer yang cukup tinggi. Saya ingat saya itu membimbing pada saat COVID, residen yang mengambil finite element itu mereka semua deg-degan, tapi ternyata yang bisa berjalan adalah ya memang penelitian kayak seperti ini, karena penelitian ini tidak membutuhkan datang ke laboratorium, tapi cukup yang penting si komputernya itu memiliki spek yang cukup tinggi dan dia akan running. Karena runningnya akan lama deh, jadi hitungannya nggak 1 hari, bisa 3 hari sampai 1 minggu si komputer itu terus berjalan untuk mensimulasikan apa yang terjadi gitu. Apakah itu akan bisa tidak berhasil? Tidak berhasil kalau kita salah memasukkan data. Jadi memang di CFD dan finite element yang menjadi tertantang dan menjadi lebih kita paham adalah kita sangat paham akan elemen-elemen yang apa kita teliti. Contoh, makanya saya bisa menerangkan irigasi sangat detail karena penelitian ini. Contoh, saya menerangkan tentang sodium hipoklorit harus bla 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 bla. Misalnya, karena pernah disimulasikan di dalam saluran akar dan misalnya tegangan permukaannya seperti apa itu terbayang oleh saya. Nanti kita perlihatkan ya seperti apa. Nah, ini adalah software-software yang terus berkembang sampai sekarang. Zaman dulu ANSYS, sekarang COMSOL, ada OpenFOAM, dan makin sekarang makin canggih, lebih enak lagi gitu ya. Jadi ini bukan penelitian awal, tapi ini penelitian yang sudah dikembangkan oleh banyak peneliti yang luar biasa menurut saya. Dan saya kemarin ke Cina, saya ketemu profesor juga yang ternyata juga sudah meneliti ini sekitar 15 tahun di bidang finite element. Saya cukup senang karena tidak semua mengerti tentang ini. Jadi makanya kami menginginkan kalian mengerti tentang segala hal tentang digital dentistry, sehingga apabila kalian berbicara atau kalian membuat sebuah apapun lah, saya yakin kalian akan menjadi dokter gigi masa depan ya. Kalian bisa berbicara head to head gitu ya, frekuensinya sama. Nggak yang itu apa ya gitu. Itu kalau kalau sampai kalian tidak tahu ya tidak apa-apa, tapi kalau kalian dikasih tahu kan lebih baik gitu ya. Nah, ini salah satu juga apabila kita mau meneliti laser dan apapun yang dihubungkan dengan irigasi itu bisa. Sehingga eh, apa yang kita inginkan, misalnya di saluran akar, saya ingin lihat gimana sih ultrasonik itu bergerak di dalam saluran akar, gimana sih EDTA itu bisa membersihkan kalsium hidroksida. Nah, nanti kita lihat ya, disimulasikan itu bisa. Nah, sekarang limitasinya apakah ada? Semua buatan manusia, mau di material, mau dia teknologi, pasti ada limitasinya. Salah satunya adalah tadi kedetailan, presisi anatominya kalau tidak detail, kita ngasih taunya, dia akan jadi salah gitu ya. Banyak asumsi yang bisa terjadi kalau kita salah memberikan data gitu ya. Jadi di sini kita benar-benar udah berdasarkan database, jadi nggak bisa kita menyembunyikan data tuh nggak bisa karena ketahuan sama komputer ya, karena kan di era AI seperti ini apalagi eh, udah nggak ada yang bisa kita sembunyikan gitu ya. Nah, future direction ke sananya ya tadi ini berhubungan dengan artificial intelligence, berhubungan dengan modeling, berhubungan dengan personalized. Personalized itu ya tadi misalnya saya ingin tahu tentang sitrat. Kalau ketemu kalsium hidroksida kayak gimana, disimulasikannya kayak apa dan sebagainya gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke minimal invasif. Minimal, minimal kalian tahu aja ya. Kenapa ini berkembang? Karena ini tadi, ini adalah gambar finite element nih. Ini gambar gigi-gigi yang sudah di finite element. Kalau tadi computational fluid dynamic. Semua penelitian ini sebenarnya berhubungan dengan bagaimana kita ingin memelihara struktur gigi dengan baik. Jadi jangan sampai kita melakukan misalnya pembukaan akses opening terlalu besar. Cukup tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, karena sangat berharga. Gitu ya. Penelitian yang dilakukan, ini adalah Journal of Endodontic, adalah jurnal Scopus 1. Dia mengatakan bahwa salah satunya, misalnya ya, karena penelitian finite element ini, dikatakan bahwa di dalam pembukaan saluran pembukaan kafum pulpa atau akses opening, atau kalian bilangnya akses cavity preparation, itu bukan soal kimiawi, tapi berhubungannya dengan mekanik. Mekanik itu ngebor. Makanya kalian diajarkan oleh
dokter Ayu, oleh dokter Denny, oleh dokter Fajar, kalian kalau ngebor tuh finger rest. Jangan kalian lepaskan itu tangan. Karena apa? Kalian harus predictable. Kalian mau ngebor apa? Jangan sampai kalian perforasi ataupun kalian terlalu lebar. Nah, itu di minimal invasif itu harus harus kalian bisa jaga enamel dan dentin se-ekstrim itu gitu ya, sehebat itu. Tapi bukan berarti saking kalian minimal invasif, kalian tidak memperhatikan convenient. Jadi convenient dalam arti sesudah ini saya mau melakukan perawatan saluran akar adalah shaping, memasukkan jarum. Saking kecilnya jarum aja nggak bisa masuk, bukan kayak gitu. Makanya akses opening itu ada strateginya yang harus kalian lakukan agar kalian bisa melakukan perawatan saluran akar dengan baik. Ya, salah satu perawatan yang berhubungan dengan ini adalah restorasi pasca endo, ya, yang sangat berkembang soal ini. Nah, challenge dalam root canal irrigation ini salah satunya ya. Saya kasih jurnalnya. Dulu kita tidak tahu sebenarnya kita melakukan irigasi itu harus di size nomor berapa, ya. Efektif minimalnya di mana gitu. Nah, dengan hal ini ditambah dengan eksperimental, kita bisa melihat dengan jelas sebenarnya shaping itu bisa berakhir di 25 kalau debrisnya memang sudah hilang. Tapi kita harus menggunakan jarum irigasi size-nya minimal 25 misalnya kayak gitu. Ini contoh ya, apa yang saya katakan ini contoh. Jadi dengan keadaan CFD ini akhirnya banyak hal yang bisa ditemukan ya, ini contohnya ya. Ini contoh mikro komputer tomografi. Kalau kalian lihat semua jurnal yang ada, kalau berhubungan dengan 3D, kalian akan melihat ini. Bagaimana saluran akar sudah bisa dibentuk dalam bentuk 3D dan kelihatan saluran akar dan berputar. Kalau kalian membeli buku asli Cohen, kalian akan dikasih mikrokomputer tomografi asli dari semua gigi yang ada dan dia bisa berputar. Nah, ini gambar-gambar yang biasanya saya gunakan untuk presentasi adalah mikrokomputer tomografi. Ya, dengan adanya alat ini membantu banyak hal. Kalian juga akan menemukan SEM. Ya, ini adalah scanning electronic microscope. Itu juga salah satu digital yang harus kalian tahu bagaimana bakteri bisa terlihat, tubuli dentin bisa terlihat, atau conchoval laser scanning microscope scan. Kita bisa melihat apa yang mau kalian lihat, bakteri yang mana, yang merah misalnya, atau yang baik yang hijau, itu bisa kelihatan. Ya, ini contohnya bagaimana kita bisa membelah gigi dan dari satu sisi saja kita bisa melihat sedetail ini di dalam gigi itu ada apa saja. Ini adalah salah satu jurnal saya atau dan tim pada saat kami harus membelah gigi yang tadi saya bilang butuhnya 30 tapi sampai 80 mencari gigi karena membelah gigi tidak mudah. Apakah yang dulu penelitian itu tidak baik? Baik, hanya dia akan lebih mudah apabila dikombinasikan dengan computational fluid dynamics. Jadi saya juga melakukan penelitian-penelitian yang harus membelah gigi seperti ini, dan akhirnya saya bertemu dengan computational fluid dynamics. Limitasi daripada 2 dimensi adalah ya tadi ya, kita tidak bisa melihat bagaimana sih sebenarnya kejadiannya, apa sih yang terjadi, bagaimana sih stres yang akan terjadi, contohnya kayak gitu. Kalau 2 dimensi nggak akan kelihatan. Sehingga di dalam semua ini, ya, jadi mau CFD, fluid, kalau FMI itu lebih ke struktur keras ya pada umumnya, tapi sebenarnya mereka hampir sama, jadi orang yang ahli finite biasanya akan ahli juga di dalam CFD gitu ya, hanya berbeda sedikit saja di tekniknya gitu ya. Dia membutuhkan tadi, ya kayak CAD. Jadi CAD itu bukan artinya dia hanya di kedokteran gigi, tidak. CAD itu computer aided design, jadi ini digunakan pada berbagai ranah, ibaratnya ilmu, tidak hanya di kedokteran gigi ya, scanner. Kalau kita kan udah sampai intraoral scanner, udah sampai face scanner ya, cone beam ya, microcity tadi. Nah, ini gambarannya. Jadi tidak hanya di kedokteran gigi, sampai ke health atau medis juga sebenarnya sudah berkembang. Jadi ke rahang, ke semua. Jadi ke semua bidang, tidak hanya di endodontik. Nah, ini gambaran sebenarnya fishbone saya sama penelitian CFD dan finite element sampai sekarang. Ya, nah ini gambaran saya dulu. Waduh, saya ingat tesis saya ini susahnya minta ampun. Saya belah dia, ini bisa loncat deh, twing gitu ya.
hilang. Belum saya harus mengembalikan giginya. Ternyata dia ada serpihan. Nggak boleh, karena nggak boleh bocor. Karena ini akan dimasukkan ke saliva buatan. Jadi kalau ini bocor, saliva buatan, kalsium hidroksidanya akan bocor. Se ekstrim itu gigi-gigi ini, waktu itu saya berusaha dan akhirnya diperbesar dengan mikroskop. Jadi ini asli gigi ya, Dek, yang saya perlihatkan dua dimensi. Nah, ini adalah gambar putus fluid dynamic. Nanti saya perlihatkan ya. Sedikit ini mah nggak akan ada di ujian, tapi minimal kalian diingatkan tentang fisika ya. Bagaimana teori Newton, Dok? Kenapa sih harus diuji yang seperti ini? Karena kadang kita lupa. Kita berhadapan dengan sebuah benda yang diciptakan oleh Tuhan yang luar biasa. Jadi dia memiliki tekanan shear. Ya, jadi di dalamnya sehingga kenapa harus ada strategi ya. Dan soal bilangan Reynolds ini sekilas aja. Bagaimana di dalam cairan itu bisa bergerak dinamik, bisa bergerak secara lurus. Se-ekstrim itu cairan di dalamnya, sehingga di dalamnya ada inersia atau kelembaban atau kecenderungan benda fisik menolak perubahan terhadap tekanan geraknya. Jadi contohlah kulit kita ya, kalau ditekan, dia pasti akan kembali. Kalau dia tidak kembali, pasti ada masalah dengan kesehatan kamu. Velocity atau mikositas, ketahanan fluida, ya, itu dihubungkannya biasanya hubungannya sama dengan eh, kekentalan, ya, dan juga berpengaruh juga terhadap irigasi, ya, laminar turbulen, tegangan geser dinding. Jadi sedetail itu akhirnya kita belajar. Makanya saya tadi bilang ini cukup sulit. Presiden juga diterangkan tentang ini cukup sulit buat saya. Tapi kalian lihat saja, ini anggap saja sebagai sebuah insight baru ya. Nanti kalau yang diujiankan mah, insya Allah yang mudah-mudah saja, sesuai dengan S1. Ini contoh ya, ini jurnal saya yang keluar, bagaimana EDTA irigasi masuk computational fluid dynamics, kita bisa melihat bagaimana EDTA bisa melarutkan sebuah, nih ya, contoh, bisa melarutkan sebuah kalsium hidroksida. Ini adalah gambaran daripada jarum irigasi. Ini adalah gambaran cairan yang akan keluar ke dentin, ya, dan dia akan membuat fenomena. Jadi gambaran ini adalah nih yang warna merah ini. Ini ya, Dek. Ini adalah keadaan nyata. Jadi kami melakukan benar-benar membuat resin masuk ke 3D printing. Kami buat saluran akar sesuai dengan gigi asli, masukkan kalsium hidroksida, lalu kami irigasi. Kami video dengan kamera cahaya, lalu kami slow motion kan, dan selama 1 menit dan selanjutnya apa yang terjadi. Hebat dari EDTA adalah dalam 30 detik dan 1 menit saja kalsium hidroksida itu di sini bersih. Saya perlihatkan ya. Nih, kayak gini. Ini adalah nyata. Kalau yang tadi yang warna-warna kayak gini, nih kalau yang kayak gini-gini ini simulasinya nih. Nih kalau ini simulasinya, kalau ini nyatanya, ya. Nah, ini dibandingkan ya. Ini CFD-nya, ini eksperimentalnya. Ternyata dia sejalan. Berarti ini benar, valid. Ya, kalau dia tidak sejalan, berarti tidak valid. Ya. Jadi sampai gambaran dari si cairan itu dia laminar dan turbulen, itu akan terlihat dari CFD ini. Ya, berapa menitnya, berapa tekanannya, bagaimana gitu ya. Apa yang terjadi itu bisa terlihat. Bagaimana ini bisa dilakukan. Oke, udah ya. Saya lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Nah, ini sampai se ekstrim itu kita bisa melihat bagaimana kalsium hidroksida itu berapa batas atasnya, batas bawahnya, volumenya berapa. Itu bisa terlihat dan dibandingkan. Makanya pada saat saya menemukan penelitian ini saya sangat bahagia karena saya bisa menggambarkan cairan itu masuk ke dalam saluran akar sangat-sangat detail. Ya, kita akan lihat bentuk video aslinya ya, biar kalian nggak bingung. Nah, streamline itu apa? Tadi, kamu kan ingat laminar turbulen tadi ya, menggambarkan jalur partikel daripada irigasi, cairan itu seperti apa, itu bisa terlihat sama detail. Ini udah dihakikan ya oleh kami.
Ini salah satu jurnal lainnya, kan bisa baca lah ya, cari Ana Muriani akan keluar itu. Nah, makanya sonik dan ultrasonik akan berbeda. Sonik, lihat kilohertznya itu berbeda, dia lebih kecil dibandingkan dengan ultrasonik. Tekanan yang dihasilkan oleh ultrasonik pun akan menghasilkan acoustic streaming dibandingkan dengan sonik. Karena acoustic streaming itu apa, Dok? Acoustic streaming adalah seperti gambaran ini. Nih, seperti angka 8. Ini hanya dimiliki oleh yang memiliki frekuensi besar. Salah satunya adalah ultrasonik. Dan itu tidak terlihat. Ini adalah salah satu penelitian kami. Kami kasih akhirnya partikel-partikel di dalamnya agar kita bisa melihat dengan jelas bagaimana si ultrasonik itu bisa menggerakkan partikel daripada glitter. Ya, ini contohnya nih. Ini adalah eksperimentalnya. Ini adalah CFD-nya. Ya, dalam CFD-nya ini lihat bagaimana ultrasonik itu walau tidak terlihat, tapi ternyata energinya luar biasa di dalam cairan, sehingga dia bisa efektif dan efisien di dalam menyebarkan cairan itu ke dinding dentin sehingga cepat bersih, gitu ya. Nah, ini adalah gambaran glitternya, bagaimana itu terjadi hal yang sama perbandingannya, ya. Oke, saya langsung ke videonya ya, biar nggak bingung karena ini hasilnya banyak. Contoh videonya ya, biar nggak bingung. Oke, ini gambaran salah satu yang pakai glitter biar kelihatan nih, ya. Kami menggunakan glitter ini adalah modifikasi agar pada saat kita melakukan slow motion ini terlihat. Ini yang sebelumnya itu hanya membandingkan sonic dan ultrasonik dengan tapered yang standar. Nah, kalau pada penelitian ini kita sudah membandingkan dengan tapered. Apa sih, Dok? Tapered? Tapered itu kerucut daripada sawan akar. Ada yang 25, ada yang 35, ada yang 45. Itu dihubungkan dengan apa, Dok? Dengan jarum yang kita kasih ke sawan akar itu. Ya. Mana nih yang lebih efektif? Nah, itu udah pernah kami teliti. Ya. Pokoknya kalau buat saya ya, kalau buat kalian pusing ya tidak apa-apa. Tapi kalau buat saya ini sangat-sangat menarik. Ya. Oke. Jadi kita bisa tahu tegangan geser, kecepatan aliran, ya, apa yang terjadi di sana. Contoh nih, nih ya contoh. Nah, ini yang terjadi. Ini adalah hasil dari CFD. Gambar ini tidak akan pernah terjadi kalau data yang kita berikan tidak benar. Ini juga. Gambar ini tidak pernah terjadi, malah dia akan melewat-lewat gitu ya. Kalau tidak berikan dengan penelitian ini kami jadi tahu bahwa sitrat itu sedikit lebih lemah efektivitasnya dibandingkan dengan EDTA. Kayak gitu ya. Nah, ini contoh pada ultrasonik. Nih, bagaimana aliran daripada irigasi bisa membentuk seperti acoustic streaming ini. Aliran ini akan membuat cairan itu membersihkan saluran akar. Gitu ya, itu yang terjadi. Oke, kita masuk kedua adalah finite element. Apa itu finite element analysis? Oke, ini sama numerical method ya, tapi pada kasus ini biasanya dihubungkannya dengan tegangan dan regangan. Ya, berarti hubungannya dengan material ya. Walaupun sebenarnya banyak yang menyamakan sebenarnya antara CFD dan finite, tapi sebenarnya hampir sama, hanya berbeda. Oke, ini kalau fluid lebih ke CFD atau ini lebih cocok, hanya soal tekniknya saja. Ya, sebenarnya hampir sama. Basicnya sama, dia pakai pakai meshing, ya pakai membentuk, pakai post processing, pra processing, ya makanya tidak aneh sekarang kita bisa membuat eh, kayak gigi kalian nanti mungkin ke depannya sudah mungkin ya saya tidak tahu sudah tidak menggunakan gigi asli tapi menggunakan gigi yang disimulasikan dari gigi asli dari 3D printing ya karena kita bisa membuat gigi-gigi seperti itu dengan geometri dan sebagainya. Ya, jadi FFA itu salah satunya adalah yang digunakan kalau tadi computational fluid dynamic pada irigasi, ya. Kalau finite element sekarang itu pada access opening,
restorasi pasca endo, bagaimana akses opening itu harus gimana sih gitu ya. Terus apakah dengan akses opening yang seperti A atau seperti B, dia lebih baik yang mana, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu dibahas di finite element. Ya, material propertinya tuh kayak enamel. Enamel tuh berapa sih, dentin itu berapa GPa sih gitu ya. Itu semua harus detail, kalau enggak si bentukan daripada FFA-nya tidak akan terbentuk. Nah, limitasinya apa, Dok? Ya tadi sama, kita butuh kedetailan, kalau salah detail penelitiannya gagal. Ya, dan asumsi atau artinya harus benar-benar kita lihat gitu ya. Nah, salah satu yang kita finite elementkan sekarang adalah salah satunya alat yang digunakan untuk guided endo, salah satunya untuk melihat suhu yang terjadi di sana, ya, apakah yang terjadi gitu. Nah, itu di finite element. Ya, thermal stress simulasi namanya. Ya, apakah ini perlu validasi? Sebenarnya perlu. Jadi semua yang berhubungan computational fluid dynamics perlu simulasi. Hanya tidak harus banyak yang seperti ini, cukup satu sudah cukup, gitu ya. Kita bisa melihat juga bagaimana sih resiko gigi fraktur. Misalnya nih, kamu ingin tahu nih kalau kegigit batu, nah tinggal kamu cari nih, batu itu kalau kegigit berapa newton. Kalau normal 800 newton di 4 titik. Nah, kalau nggak normal tuh kayak apa? Sehingga gigi itu menjadi retak misalnya. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, ini interdisiplinernya sekarang udah kemana-mana ya. Udah bukan hanya di ranah insinyur, tapi udah ke medis, udah banyak lah, banyak banget sekarang yang digunakan. Oke. Sama future-nya akan ada artificial intelligence, software-nya lebih friendly ya, lebih mudah lah ibaratnya gitu. Oke, kita masuk. Ini adalah salah satu, ini juga sesudah CFD, saya berubah ke finite element. Nah, ini fishbone saya. Jadi sampai sekarang saya juga membimbing S1 dan S2-nya ITB untuk melakukan penelitian di bidang ini. Karena kalau sudah terjadi kerjasama, itu akan lebih enak gitu ya. Ini contoh pemodelan desain akses opening. Kita bisa melakukan pemodelan seperti ini. Jadi yang sekarang terbaru adalah membandingkan antara desain opening tradisional dengan yang kecil seperti ini atau yang seperti ini, Ninja Access, atau seperti ini Trust. Ya, hasilnya sebenarnya menurut kita dan jurnal yang sudah beredar, sebenarnya yang disarankan adalah jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Karena sebenarnya yang seperti ini atau seperti ini atau seperti ini, apabila kita nanti hasilnya resin, sebenarnya sama-sama aja stres distribusinya. Jadi gampang frakturnya sama aja. Jadi daripada kita buat terlalu kecil, lebih baik tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, gitu ya. Kan nggak mungkin kamu bisa melakukan shaping kalau bentukannya kecil, kecuali pakai guided endo. Ini contoh. Ini digambarkan giginya itu di microcity dulu, ya, di bagian fisika ITB, lalu dibentuk, ya, lalu dibuat meshing tuh kayak gini, benar-benar antara mahkota akar terbentuk, terus dikasih ibaratnya tuh dikasih benda 800 newton ke sana, ya, dengan simulasi, lalu apa yang terjadi? Seperti ini misalnya, ada tekanan di beberapa titik, contoh di pit dan fisur, di cervical, nih ya, yang warna seperti ini, bifurkasi. Ini menandakan apa? Apabila terjadi pengunyahan di daerah yang tadi, batas antara restorasi dan gigi, itu adalah sangat berbahaya, bisa menyebabkan retak tambalannya atau di giginya. Kedua, di cervical. Cervical itu ternyata giginya gampang retak. Itu di bagian cervical. Yang kedua adalah di bifurkasi. Ya, itu adalah hasil salah satu finite element ya. Ini mah kalian tahu lah. Nah, sampai sedetail ini saya bisa memperlihatkan, dan ini udah banyak banget penelitian kami, udah sampai endokran, online, udah ibaratnya udah hatam. Sekarang udah sampai ke wallpapering teknik ya. Jadi udah sampai update yang terbaru sekarang. Ya, jadi detail banget nih contoh ya. Ini dilihat dari minimal di emailnya saja. Ini dilihat di dentinnya saja. Ya. Sedetail itu. Ini di restorasi endokrin seromer. Seromer itu komposit tapi masuk lab. Ya, ini email saja, ini dentin saja gitu ya. Ini beda-beda. Pembebanannya beda-beda, hasilnya pun beda-beda.
Ya, mudah-mudahan kita udah bisa bikin buku dari hasil ini semua, karena ini udah cukup banyak datanya ya. Tapi minimal kalian tahu bagaimana sangat berharganya penelitian seperti ini, karena membantu kita memilih restorasi yang paling tepat yang mana. Jangan sampai nanti patah duluan. Gitu ya. Nih, seperti ini. Sampai terlihat detail. Kalau kita bikin kelas 2 komposit misalnya, onlay, overlay, gitu ya. Endokron, apa sih yang terjadi? Beda bahan aja beda hasil. Contoh ya. Nih, ini yang bisa kita lakukan di uh, finite element. Kita bisa mengambil partnya, ini meshingnya ke sana, ya. Ini onlay, ya. Tuh, kita bisa lihat per part ini apa yang terjadi kalau terjadi pan. Tuh, saya percepat ya, seperti ini. Dia nama kayak apa, dentin kayak apa. Nah, ini kalau di endocrown. Nah, ini endokron ya, bentukan endokron tuh kayak gini. Nah, ini bisa jelas, kita bisa melihat saluran akarnya dan sebagainya. Ya. Nah, kami juga meneliti bekerja sama dengan ITB dan Asli Densplay. Jadi kami melakukan meeting dengan Densplay Swiss Asli ya, dengan para engineer, karena tadi juga mereka tidak mau, karena itu akan membuka rahasia mereka di jarumnya, tapi akhirnya mereka mau dengan syarat dan ketentuan gitu ya. Karena mungkin mereka takut kami akan membuat jarum, tapi kami bilang bahwa kami adalah seorang researcher. Jadi kalau researcher ya tidak akan tiba-tiba kami bikin pabrik dan membuat jarum gitu ya. Nah, ini gambaran bagaimana jarum masuk ke dalam saluran akar, dan kita bisa melihat bagaimana di bengkokan 33 derajat jarum itu memiliki ibaratnya apa ya, tegangan dan regangan yang sangat kuat sehingga warnanya langsung berubah di sini. Ya, makanya berhati-hatilah dengan jarum, karena jarum bisa patah di titik ini, gitu ya. Banyak hal yang kami dapat dari ini, ya, dari penelitian ini, termasuk bentuk dan sebagainya. Ini adalah salah satu jurnal yang sudah kami publish. Jadi kalau kamu mau lihat, ini yang terbaru ya, 2004-2008. Oke, terima kasih, itu dari Finite dan CFD. Apa yang mau kalian tanya sebelum masuk ke guided endo? Pusing? Mudah-mudahan menarik ya. Ya, buat saya menarik, saya tidak tahu buat kalian ya. Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Oke, kita masuk ke guided endo dulu ya. Saya kemarin mempresentasikan ini di Cina barengan sama perwakilan seluruh dunia, dan ternyata mereka juga banyak yang belum tahu tentang hal ini. Jadi pada saat mereka bertanya ya berarti memang banyak yang belum melakukannya. Jadi buat saya semoga kalian bisa terbantu dan bermanfaat dengan mengetahui ilmu ini ya. Oke, guided endo. Saya sekilas aja, saya tidak memaksakan. Yang penting kalian tahu apa sih guided endo ya. Ada sebuah teknologi yang akan membuat kalian melakukan sebuah perencanaan ya yang predictable pada sebuah eh, perawatan ya. Jadi pada guided endo, guided judulnya aja, guided gitu ya. Jadi sebelumnya ada yang guided surgery. Pertama kali guided endo itu sebenarnya bukan guided endo tapi guided surgery. Sejarahnya pertama kali guided endo itu disebutnya stent ya. Itu dilakukan dulu oleh dokter-dokter yang ingin melakukan minimal invasif pada bedah kepala. Karena pada saat dia mengambil sesuatu di kepala, jangan sampai terlalu besar karena itu akan merugikan. Tapi harus tepat sasaran. Sehingga dia membuat sebuah perencanaan. Dengan komputer kita bisa tahu, oh ternyata lubangnya ada di sebelah sini nih, gitu ya, di titik ini. Langsung saja di situ, nggak usah pakai jalan lain. Nah, itu keuntungannya dari kita melakukan guided endodontic. Nah, ini gambaran bagaimana guided endodontic berhubungan dengan apa saja.
Ada pulpa, ada 3D printing, ada intraoral scanner, ada pulp canal obliteration. Kenapa ya dok ini terjadi? Karena komponennya itu ada banyak, ada dynamic, ada static. Jadi ada dynamic navigation, digital impression, intraoral scanner ya, 3D printing, template, CBCT ya. Ini akan lebih aman, lebih terprediksi ya, lebih minimal invasif ya dibandingkan konvensional. Ya, jadi ada 3 yang harus kalian ingat bahwa di sini ada 3D imaging device, jadi ada intraoral scanner dan ada CBCT. Intraoral scanner akan menghasilkan file STL, CBCT akan menghasilkan file DICOM. Ya, kedua ini akan digabungkan, dimasukkan ke dalam 3D virtual planning dan nanti akan dicetak hasilnya di 3D printer. Ya, indikasinya ini pulp canal obliteration, kalsifikasi, kasus post trauma biasanya bisa dilihat dengan guided endo ya. Retreatment juga mengeluarkan pasak, melakukan retreatment biar tepat sasaran. Endodontic microsurgery juga dilakukan dengan ini. Ada nggak kontraindikasinya? Ada. Pada pembukaan mulut kecil nggak mungkin dimasukkan ini, gitu ya. Pada saluran akar yang terlalu kompleks, itu cukup sulit untuk menggunakan guided endo yang statik. Tapi kalau dynamic bisa, ya. Lalu planning datanya atau datanya kembali. Jadi kalau berhubungan sama digital, data is number one. Jadi nomor satu adalah data, ya. Tools dan materialnya apa? Ada CBCT, 3D printing, intraoral scanner, ya. Ada sleeve, ada template guide, ya. Ini yang tadi saya bilang bahwa DICOM dan STL akan digabungkan dan akan didesain dan akan dilakukan 3D printing. Ya. Yang pertama kita tahu adalah static guide. Ada 2 ya. Guided endo itu ada static guide, ada dynamic guide. Ya. Biasanya kalau static guide itu tidak real time. Apa itu real time? Kalau dynamic, contohnya seperti laparoskopi. Kalau kita melihat misalnya kita mengebor di gigi depan sini, nanti di layar akan terlihat bahwa kita ngebor gigi itu. Jadi kita bisa bermain seperti game. Jadi ke arah robotik memang kalau dynamic. Ya, itu terus berkembang karena alatnya hampir 1,5 miliar ya masuk Indonesia. Jadi makanya banyak lebih dikembangkan static guide karena buat pasien itu lebih ibaratnya lebih masuk akal secara cost gitu ya. Tapi bukan berarti nggak harus pakai dynamic ya. Kalau misalnya akhirnya ada alatnya dan lama-lama jadi murah ya mungkin akan kita gunakan itu. Gitu ya. Jadi kalau pada dynamic biasanya real time, handpiece ya biasanya berhubungan dengan langsung kalau kita menggunakan handpiece itu langsung kelihatan di layar. Oh kita mau ngebor gigi ini dan kelihatan gitu ya. Nah case selection biasanya digunakan pada gigi yang tadi ya, pada indikasi pasien juga harus berkooperatif, harus kooperatif. Kalau nggak kooperatif susah, ya. Lalu kita harus bisa melihat bahwa kemungkinan untuk dilakukannya besar gitu ya. Oke. Sekarang kalau pada akses cavity kita bisa melakukan minimal invasif, bisa memelihara gigi, kita bisa menghindarkan perforasi namanya, ya. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah PCO. Dokter, apa itu PCO? Walaupun kalian belum masuk, tapi nanti kalian akan ketemu. PCO adalah pulp canal obliteration. Kalian jangan menggambarkan saluran akar itu akan lurus-lurus saja dan kalian akan ketemu-ketemu saja. Tidak. Kadang saluran akar itu ada yang tiba-tiba kita masukkan jarum, jarumnya nggak bisa masuk sampai ke ujung akar. Gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan kalsifikasi atau pulp canal obliteration. Keuntungannya apa? Minimal invasif, akurasinya cukup besar, dan terprediksi. Limitasinya biaya udah pasti. Ya, alat-alatnya juga harus ada, dan ini butuh keterampilan operator. Ya, saya bisa terbiasa dengan guided endo karena saya penelitiannya ini. Jadi saya sudah melakukan beberapa kali dari yang saya salah-salah sampai saya bisa melakukan dengan terbiasa gitu ya. Lalu dia ada stres daripada heat. Ini harus hati-hati karena ini juga diteliti oleh saya karena saya membuat alat ya bahwa penting sekali kita memberikan cooling atau cooling itu irigasi pada saat kita melakukan pengeboran. Jadi jangan dalam keadaan kering. Kalau dalam keadaan kering dia bisa panas dan panas ini akan menyebabkan ligamen periodontal menjadi mati gitu ya. Dan material itu penting gitu ya. Makanya sekarang lagi dikembangkan. Saya juga membuat alatnya dari berbagai macam material
Karena aslinya yang paling mahal adalah sleeve-nya namanya ya. Nanti kalian diperlihatkan sleeve-nya itu apa. Sleeve-nya itu sekarang yang membuat di pabriknya hanya ada di Jerman dan harganya lumayan mahal. Jadi kalau kita mau mengembangkan ini cukup sulit kalau kita harus membeli dari Jerman karena saya sendiri akhirnya harus membeli dari sana. Wah, luar biasa lamanya ya. Jadi harus menunggu 1 bulan, harus beli dari Jerman yang asli. Jadi nggak bisa dari Indonesia membeli ke Jerman itu nggak bisa. Jadi harus dari orang Jermannya. Dari Jerman dibeli di Jerman, nanti orang Jerman membawa ke Indonesia. Jadi terbayang itu itu sulit buat saya, tapi karena saya penelitian ya saya tungguin aja, gitu ya. Soal akurasi ini sudah beberapa terbukti karena jurnalnya sudah beberapa ada, ya. Ini akan melindungi jaringan lunak, ya, sterilisasinya dan lebih aman di dalam melakukan pengeboran, ya. Nah, ini yang biasanya akan digunakan untuk melakukan pengeboran, bisa dibantu dengan tip ultrasonik, jarum, biasanya bornya juga kecil ya, bor-bor ukurannya minimal 1 mm, itu kecil-kecil, nggak ada yang gede-gede. Ya, dan panjang-panjang biasanya seperti gauge Gordon drill, panjang-panjang gitu. Ya. Nah, ini tipikalnya ada static guide, ada dynamic guide. Kalau static guide sebenarnya melibatkan CBCT, intraoral scanner, ya, lalu membuat template dan 3D printing. Kalau dynamic guide enggak, hanya membutuhkan CBCT, dimasukkan langsung ke softwarenya, pasiennya dilakukan kalibrasi ya dengan sebuah alat dan langsung terlihat di layar, gitu ya. Nah, apa itu endodontic guide? Ini ya, nanti kalau ada di ujian kalian harus tahu. Apa nama lainnya? Endodontic guide, endo guide, endodontic template, 3D endodontic guide, guide sleeve, ya. Saya kasih yang gampang-gampang kok, ya. Keuntungannya banyak sekali. Udah pasti dia akan memelihara gigi dengan lebih baik, ya. Kesuksesannya deviasinya biasanya lebih rendah dibandingkan tidak menggunakan guided endo pada kasus-kasus yang sulit ya, bukan kasus-kasus mudah. Jadi kalau kamu mau akses opening doang kasus biasa nggak usah pakai ini. Tapi kasus ya kalau canal obliteration, kalsifikasi, retreatment, pengeluaran pasak, mau bedah endo gitu ya, boleh pakai ini gitu ya. Kekurangannya apa? Udah pasti tadi ya, kosnya besar, harus banyak datanya yang baik, akurasi untuk data harus lebih dipikirkan, ya. Dynamic guide udah pasti dan static guide dua-duanya sama. Pada gigi mulut yang tidak bisa membuka besar itu akan sulit, ya, karena ketinggiannya aja sekitar 5 mili. Ini gambarannya nih, ini pap canal obliteration. Kan harusnya di sini tuh ada saluran akar, betul? Nih, di sini tuh harusnya ada saluran akar ya, gini kan? Misalnya ya. Tapi kenyataannya, si saluran akar itu tidak di sini, tapi di sini. Nih, gini. Bagaimana kalian ngebor kalau dari sini? Kalian bisa ngebor ke sana, bisa ngebor ke sini. Ini namanya perforasi. Jadi keluar dari saluran akar. Kan nggak boleh. Akhirnya dibuatlah template di sini agar masuknya lurus ke sini. Itu. Terbayang? Mudah-mudahan terbayang ya. Nih, ini waktu planning tuh kayak gini nih. Kan ini orifice-nya nih ya, ada di sini. Dibuatlah planning dari sini, bagaimana ngebor ke arah sini. Ya, jadi kayak ngebor minyak, sama. Ya, jadi saya mempelajari ini juga, dapat dari buku-buku engineer ya, di dalam pengeboran. Ini contohnya, ini sleeve, ya, ini sleeve nih. Ini yang di tengah ini sleeve. Dia buat megang bornya. Nah, ini adalah template 3D printingnya. Ya, jadi template ini biasanya kita print lalu nanti ditempelkan ini pakai flowable. Ya. Nah, ini adalah virtual drill. Jadi kita berpikir berfantasi digabungkan antara nih, ini adalah intraoral scanner, ini adalah diecast lalu digabungkan ke sini. Lalu dibuat desain. Ya. Akhirnya terbentuk desain, kita bisa ngebor sehingga bisa masuk, akhirnya jarum masuk ke dalam. Nih. Ini cukup sulit bisa masuk sampai ke sini.
bisa-bisa kalian ke sana, perforasi atau ke kanan, itu bisa banget. Ini aja nih lihat, dia mulai tadinya mau ke arah sana, ke kanan, ya kan? Tapi akhirnya bisa ke kiri. Di gambarannya, kalau kalian nggak pakai guided endo nih, udah perforasi ini kalau dilanjutkan ke sini nih, belah lagi giginya vertikal. Ini contoh. Nah, ke sini lah. Ini perforasi. Tapi kalau pakai guided endo, dia bisa lurus. Kayak ini salah satu ininya ya. Ini juga sama gambarannya bagaimana eh, terjadi kebuntuan nih. Lihat, kan kalau yang normal saluran akarnya ada nih, kayak gini. Lah ini kok nggak ada, ya? Biasanya gigi yang kayak gini tuh suka dicabut, kan gimana kasihan pasiennya kalau dicabut. Akhirnya dibuatlah agar gimana caranya bisa ngebor dari sini ke sini, agar ketemu orifice-nya, ya. Itu kayak ngebor minyak, biar tidak terlalu banyak. Nah, ini template 3D printingnya, ya. Ini guided, ini adalah guide 3D printingnya. Nah, ini sleeve-nya. Nah, bornya tuh sekecil-kecil ini, ya. Dan kalau yang seperti ini, boleh kalian akses dari insisal. Tapi kalau kalian nggak pakai guided endo, nggak boleh kalian akses dari insisal. Kalau kalian biasanya aksesnya dari, kalau biasa aja nggak pakai guided endo dan bukan untuk kebutuhan pap canal obliteration, kan dari sini. Foramen, cecum, ya. Oke, ini eh, apa? Eh, gambaran, ya. Guided endo adalah template yang dibuat untuk membantu ke posisi yang telah direncanakan sebelumnya untuk lokalisasi dan eksplorasi orifice saluran akar atau trepinasi tulang, reseksi apex, ya. Hal ini selaras dengan metode navigasi statik. Navigasi, kebayang ya? Navigasi adalah hmm, arah, menentukan arah bahwa gigi ini mau kemana, gitu ya. Nah ini, tapi saya tidak akan bertanya, ini terlalu berat, tapi kalian tahu bahwa pembagiannya akan banyak, ya. Ada non surgical guide, ada surgical guide, ada yang didukung oleh gigi, mukosa, bone, gitu ya. Ya, ini gambarannya kalau dibedah, ya misalnya kayak mau bedah ke sini, jadi udah terprediksi tuh, nggak ngambil tulang banyak-banyak, nggak harus kemana-mana. Mau ke Jatinangor nggak lewat dulu Ranca Ekek dan semua, langsung aja to the point ke Jatinangor gitu ya, misalnya seperti itu. Oke, saya perlihatkan kasus-kasus aja ya, biar terbayang. Nah ini kayak titik ini sengaja dibuat untuk nanti kan digabungkan antara CBCT dengan STL. Nah titik-titik ini akan disatukan di diecomnya nih, hijau sama hijau gitu misalnya ya. Disatukan sehingga terjadi superimpose, sudah superimpose baru kita lakukan planning. Jadi keadaan nyata dengan keadaan ronsen foto disatukan agar lebih akurat, gitu ya. Kalau ini adalah salah satu guided endo juga, cuman dia template-nya ini dari bentukannya seperti silikon. Lalu kita memiliki drill yang ada penahannya. Nah, ini belum masuk Indonesia, tapi kalian minimal tahu tuh ini sini ya. Sama ini juga pada pap canal obliteration nih contoh, orifice kan ada di sepertiga koronal gitu ya. Dilakukan perencanaan, gimana caranya bisa masuk ya. Nah, ini masuk. Nah, ini yang disebut sleeve ini. Ya, ini yang akan memegang bur. Jadi kalau nggak ada ini akan berbahaya. Burnya bisa ke kanan, bisa ke kiri, itu berbahaya. Makanya sleeve itu penting. Ya, dan ini kecil sekali. Nah, tergantung keadaan. Kadang kan gigi ada yang rotasi ya. Jadi kalau memang dari singulum nggak bisa, dari sini nih kan kalau normal bisa dari sini ya. Ini malah nanti ke sana perforasi. Jadi ya udah diambil aja dari sini, gitu ya. Jadi banyak banget. Dia akan membantu banyak hal. Salah satunya juga pada akses opening akar-akar yang kompleks itu bisa membantu juga, ya. Ini salah satu pembentukannya. Nah, ini yang dynamic.
Endemik itu, lihat nih, ini warna hitam putih, ini ada artinya. Jadi karena saya juga penelitian di motion, ini tuh ada masuk motion tracker kalau di teknik mission dan dirgantara. Jadi ini warna elemen putih, hitam, abu-abu ini ada artinya. Bagaimana sebuah optik cahaya akan mengikuti gambaran ini. Makanya ini penting banget. Makanya pada saat kita melakukan pengeboran di sini nih, si arah daripada kameranya akan mengikuti dan sehingga terlihat di layar ini, gitu ya. Nah ini baru masuk Indonesia, tapi udah gitu orangnya tidak datang lagi. Ya, saya tahu dari distributornya karena memang karena mahal banget dan di Indonesia memang belum semaju ini, tidak mungkin puskesmas ada ini ya, tapi kedepannya ini bakal terus berkembang gitu ya. Jadi guided endo itu akan membuat sebuah akurat dan lebih aman, terprediksi, mencegah error gitu ya. Dan diharapkan kedepannya ini bisa berkembang dan mudah untuk digunakan karena keterampilan operator udah lebih berkembang pula. Terima kasih ya. Ini adalah gambaran dari penelitian saya nih. Ini yang menggunakan data simulator. Ya. Oke. Terima kasih ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya sudah lebih 8 menit. Apakah kalian ada kuliah? Ada kuliah? Kuliah apa? Ada dok. Eh digital juga dok, Minlek dengan dok Gian tentang CAD/CAM. Maaf ya ke dokter Gian ya. Oke, 5 menit. Ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa. Pertanyaan dasar yang kalian nggak ngerti juga nggak apa-apa, saya mengerti. Jadi pada saat saya menerangkan ini, saya tahu ini berat. Ya, jadi nanti juga saya udah sama dokter Yurika udah ngobrol. Yur ini kayaknya keterlaluan kalau soalnya kayak residen. Ya, jadi saya mungkin akan bertanya apa? Definisi, indikasi, kontraindikasi. Awas kalau nggak tahu. Ya, saya nggak akan nanya step gitu nggak, karena kalian belum diharuskan melakukan ini. Oke? Ngerti? Udah? Jangan jadi pusing ya. Jangan jadi nggak mau penelitian juga ya. Kalian kalau mau belajar, kalian harus mencintai apa yang kalian pelajari. Kalau kalian tidak mencintainya, kalian akan deadlock. Percayalah, ya. Jadi kalau kalian nanti mau S1, skripsi, pastikan kalian suka sama topiknya. Jangan karena ya mau gimana lagi judul yang tersisanya itu. Nggak gitu ya. Udah? Bagaimana ketua angkatan? Kamu baik-baik aja? Saya lihat ketua angkatannya coba. Aziz, kamu baik-baik aja? Alhamdulillah baik-baik. Ya. Sebenarnya kakak kelas kalian tahun kemarin ya, ada yang mau lakukan systematic review itu. Terus saya bilang karena dia mau pertandingan ke UI ya waktu itu. Tapi mungkin waktunya waktu itu tidak cukup dan itu terlalu berat sebenarnya. Jadi berbeda topik digital guided endonya. Ya mungkin kedepannya kalian akan lebih mengerti apa yang saya sampaikan saat kalian masuk koas. Oh ini yang maksud dokter anak klasifikasi. Oh ini maksudnya perforasi sesudah berdarah. Dan kalian melakukan pengeboran ke samping bukan ke tengah. Ya, itu pada kasus gigi normal. Betul? Keterlaluan kalau kalian perforasi. Betul? Tapi kalau kasus pap canal obliteration kami maafkan karena itu memang susah. Gitu ya. Oke. Kalau gitu karena kalian ada kuliah lagi, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga mengerti. Saya mungkin akan memberikan soal ya yang awal-awal lah di bab pendahuluan-pendahuluan gitu ya. Kalau bagian yang selanjutnya saya cuma ingin kalian mengerti buat apa kalian belajar ini gitu ya. Kalau nggak saya sampaikan, kan nggak ngerti nih dokter Ana tuh ngapain ngelakuin penelitian ini gitu ya. Nanti kita ketemu hari Rabu, terus saya mau menyampaikan juga ujian itu 2 Juli ya, bukan Rabu ini. Rabu ini saya masih wrap up buat kalian. Oke, jadi 2 Juli di PTBS ya, di situ. Jadi 1 kali ujian langsung selesai. Sudah terdaftar di sananya. Siap ya, awas kalau nggak siap. Mata kuliahnya berarti tinggal farmakologi dan endo.
dan praktikum, kata Dokter Adis. Termasuk praktikum ya. Dah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ketua Angkatan. Baik, terima kasih Dokter Ana sudah